Sewaktu mendirikan Buffett Partnership, Buffett sadar bahwa ia harus melakukan hal yang berbeda agar mampu menghasilkan return di atas rata-rata. Yang dilakukan Buffett berikutnya adalah mencari perusahaan kecil yang jarang diikuti oleh banyak orang. Memang ada dua sisi dari pendekatan ini. Pertama, Anda akan menemukan saham yang scam, atau yang kedua, Anda menemukan harta karun terpendam. Untuk itu, Buffett perlu sangat hati-hati dalam mencari. Pada tahun 1956, Buffett berhasil mengumpulkan $500.000 untuk dikelola. Kebanyakan dari teman, keluarga, kenalan keluarga, tetangga, dan juga referensi dari Graham. Buffett mengelola Buffett Partnership dari sebuah ruang kecil di balik kamar tidurnya, membaca annual report di balik piyama dan menikmati Pepsi Cola favoritnya. Ya, Buffett dulu lebih prefer Pepsi daripada Coca-Cola. Hari-hari Buffett diisi dengan membaca Moody's Manual untuk menemukan saham-saham yang terpendam. Terkadang ia mengunjungi perpustakaan lokal untuk mencari koran dan majalah soal industri tertentu. Jika ada saham yang menarik perhatiannya, dia akan menelpon broker dari telepon rumahnya. Suatu hari, ada saham yang menarik perhatiannya bernama National American Fire Insurance. Saham ini sebenarnya sudah pernah dipelajarinya sebelum bekerja pada Graham, yaitu ketika ia masih menjadi seorang pialang di Buffett Falk, perusahaan pialang milik ayahnya. National American lokasinya tidak jauh dari kantornya saat itu. National American awalnya adalah perusahaan yang fraud dan sahamnya tidak terlalu dihargai. Setelah pergantian manajemen, mereka menjadi perusahaan yang jauh lebih baik. Awalnya, banyak pemegang saham National American adalah petani yang tidak sadar akan perubahan yang telah terjadi di National American. Setelah perubahan itu, National American menghasilkan laba $29 per saham dan harga sahamnya hanya $30 per lembar. PI 1 kali. Saham itu bukan hanya menarik perhatian Buffett, tapi juga Howard Ahmanson. Howard sebenarnya merupakan anak pendiri dari National American. Ia terus membeli saham National American di harga $30 dengan PI 1 kali. Tapi keunggulan Howard adalah ia memiliki daftar nama pemegang saham National American dan ia terus membeli dari para petani di list tersebut. Sedangkan Buffett tidak memiliki daftar tersebut, tapi Buffett tidak menyerah dan berkata, semua terserah bandar aja lah. Yang Buffett lakukan adalah ia mencari buku yang merincikan tentang perusahaan asuransi di Amerika dan menemukan daftar pemegang saham National American di sana. Ternyata saham tersebut banyak dimiliki di sebuah kota bernama Ewing, Nebraska. Buffett mengunjungi kota itu dan nangkring di bank lokal dan bertanya satu-satu pada orang yang lewat apakah mereka memiliki saham National American. Jika iya, maka Buffett dan koleganya akan membelinya. Saham itu pun naik hingga $100. Lalu perusahaan lain yang menarik perhatian bagi Buffett berikutnya adalah Sanborn Maps. Sanborn Maps adalah perusahaan pembuat peta air dan listrik yang dulu digunakan bagi perusahaan asuransi untuk melakukan analisa risiko polis. Industri asuransi semakin terkonsolidasi saat itu, sehingga penggunaan produk dari Sanborn Maps menjadi berkurang. Harga saham Sanborn pun turun hingga di bawah nilai buku. Ini adalah peluang bagi Buffett, karena ternyata di dalam aset perusahaan banyak terdapat aset dalam bentuk surat berharga yang bisa dijual. Nilainya jika dibagi seluruh saham beredar menjadi $65 per saham. Harga pasar Sanborn hanya $45 per saham. Nah, tapi keuntungan ini baru bisa ter-unlock apabila Sanborn mau menjual surat berharga tersebut. Nah, Buffett pun ingin mempengaruhi manajemen agar mereka menjual surat berharganya. Untuk mempengaruhi manajemen, Buffett perlu lebih banyak saham Sanborn. Dia pun mengajak seluruh keluarganya, ayah, ibu, tante, semua yang dikenalnya diminta untuk membeli saham Sanborn, sehingga menjadikan Buffett sebagai pengendali dari Sanborn. Setelah menjadi pengendali, Buffett segera mengusulkan agar Sanborn menjual seluruh surat berharganya. Tapi manajemen malah menolak rencana tersebut. Nah, usut punya usut, para manajer ini ternyata tidak memiliki cukup kepemilikan saham Sanborn dan hanya makan gaji dari Sanborn, sehingga kepentingan mereka tidak align dengan shareholder. Nah, Buffett kesal dan mengancam akan memecat mereka. Akhirnya, para manajer tersebut mau tidak mau setuju untuk menukar surat berharga yang dimiliki Sanborn dengan saham Sanborn kepada pemegang saham. Simpelnya sih gini ya, Buffett membeli saham Sanborn seharga $45 dan mendapat $65 surat berharga di dalam Sanborn. Surat berharga ini kemudian bisa dijual untuk mendapatkan untung $20 selisihnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, Buffett memperoleh keuntungan 45% dari transaksi ini. Transaksi Sanborn ini menambah kepercayaan diri Buffett. Bahkan sebenarnya transaksi Sanborn ini melanggar peraturan gurunya, yaitu Ben Graham. Ben Graham mengajarkan agar tidak terlalu mengkonsentrasikan investasi pada satu hal. Tapi Buffett hampir all in di Sanborn hingga jadi pengendali. Warren Buffett pernah berkata bahwa periode tersukses dirinya adalah di tahun 50-an ketika return investasinya tumbuh dengan CAGR lebih dari 50% per tahun. Hal itu mampu dilakukannya dengan menerapkan metode yang tadi kita lihat, mencari saham super murah. Buffett terus mencari dan berinvestasi pada saham Cigarbuds lainnya. Salah satunya adalah saham pembuat kincir angin dan sistem irigasi bernama Dempster Mill. Nah, Buffett menemukan bahwa perusahaan ini memiliki banyak aset fisik, tapi memang kinerjanya sangat buruk. Harga sahamnya $18 dan book value $72. Buffett punya dua pilihan. Pertama, dia bisa beli dan simpan saja saham tersebut, lalu menunggu saham itu naik. Atau yang kedua adalah mendorong manajemen melikuidasi bisnis tersebut dan memperoleh profit. Jadi jika perusahaan tersebut dilikuidasi, nilainya $72 per lembar. Nah, Buffett membelinya seharga $18. Tentu
keuntungannya sangat besar. Nah, Buffett memutuskan untuk membeli Dempster Mill dalam jumlah besar hingga ia menjadi pengendali Dempster Mill. Jumlah saham Buffett bahkan lebih besar dari keluarga Dempster sang pendiri Dempster Mill. Setelah menjadi pengendali, barulah Buffett sadar betapa tidak kompetennya manajemen yang bekerja di sana. Mereka tidak paham soal siklus bisnis dan terus membeli dan memproduksi kincir angin meskipun jelas-jelas tidak ada demand akan produk tersebut. Nah, celakanya dalam memproduksi kincir angin tersebut, Dempster Mill mengambil utang jangka pendek yang cukup banyak. Karena hasil produksinya tidak laku, maka bank akan menyita aset Dempster yang didirikan jaminan. Bagi Buffett, ini adalah kabar buruk karena Buffett menaruh 20% dari aset Buffett Partnership pada Dempster Mill. Jika aset Dempster disita, maka hilanglah aset yang bisa dilikuidasinya untuk mengambil keuntungan. Buffett termasuk orang yang jarang meminta bantuan dan nasihat, tapi di saat itu Buffett meminta nasihat kepada temannya, Charlie Munger. Munger menyarankan untuk menemui Harry Bartle, seorang yang sering melakukan turnaround pada bisnis bermasalah. Setelah dibujuk oleh Buffett, Harry Bartle pun setuju bergabung ke Dempster Mill dengan bonus $50.000. Dengan direkrutnya Harry Bartle, artinya Buffett harus memecat satu orang. Di kepalanya Buffett, ia hendak memecat Lee Diamond, manajer yang sebelumnya terus mendorong Dempster Mill memproduksi kincir angin meskipun jelas-jelas tidak ada demand. Buffett pun memecat Lee Diamond. Pemecatan Lee Diamond menghancurkan harga dirinya. Istri Diamond pun menulis surat kepada Buffett yang menyatakan bahwa Buffett tidak beretika dan tidak bermoral. Waktu itu Buffett baru berusia 32 tahun. Tapi langkah likuidasi tetap berjalan. Harry Bartle melakukan tugasnya dengan baik, dibantu oleh Bill Scott, murid dari Buffett ketika Buffett masih mengajar soal investasi. Mereka memecat ratusan pegawai, menutup 5 cabang, menjual peralatan dan menutup operasional yang tidak menguntungkan. Tentu ini tidak mudah, tapi sangat diperlukan untuk memperbaiki Dempster. Langkah ini membuat warga kota Beatrice, tempat Dempster Mill beroperasi, marah kepada Buffett. Di mata mereka, pemilik baru Dempster Mill ini adalah likuidator yang kejam. Di tahun 1962, Harry Bartle sukses memperbaiki Dempster Mill dan melikuidasi operasional yang merugi. Buffett pun berencana menjual Dempster, tapi tidak ada yang mau membelinya. Ia pun membuat iklan di Wall Street Journal bahwa Dempster Mill ready for sale. Warga kota Beatrice yang marah dan mendemo Buffett pun bergotong royong dan bersatu mengumpulkan $3 juta untuk membeli Dempster Mill dari Buffett. Aksi ini didukung oleh cucu dari pendiri Dempster Mill bernama Charles Dempster. Secara profit, Buffett Partnership memperoleh keuntungan $2 juta dari transaksi ini, 3 kali lipat lebih kurang. Tapi pengalaman ini membuat Buffett trauma. Buffett merasakan betul bagaimana melikuidasi sebuah bisnis membuat satu kota membencinya. Aksi Buffett ini punya nama yang berbeda sekarang, yaitu corporate raiding. Itu sebuah aksi membeli perusahaan, memperoleh kontrol, dan mengubah perusahaan secara menyeluruh untuk memberikan value sebesar-besarnya kepada shareholder. Meskipun terkadang harus mengorbankan operasional yang sudah ada. Buffett yang sangat concern soal reputasinya mulai berpikir ulang, mencari cara lain dan berinvestasi. Sampai akhirnya sebuah peluang ditemukannya pada American Express.